Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Ramai di berbagai media sosial hari ini postingan foto maupun cuplikan capture dari video yang menunjukkan bahwa Pak Jokowi bersama kuasa hukumnya di Polda Metro Jaya tempo hari ada tayangan ketika berada di dalam ketika melaporkan. Yang menarik adalah ketika tulisan yang di atasnya adalah pelayanan kehilangan. Ini tentu tidak bisa dengan serta-merta kita judgement bahwa Pak Jokowi sedang melaporkan kehilangan ijazahnya ya. Karena kalau begitu, maka tentu perspektif publik langsung memberikan penilaian bahwa sedang membuat yang baru nih gitu. Untuk sebagai sebuah alibi dan sebagainya. Tapi coba kita lihat ya. Nah, ini tragedi Jokowi, beban Gibran, pelayanan kehilangan. Kehilangan apa nih? Ya, tentu angle jelas sangat berpengaruh ya. Angle itu akhirnya mengarahkan publik pada sebuah opini. Tapi selalu dan selalu saja ini mungkin bisa disebut sebagai apa ya? Sebagian orang bilang ini tanda-tanda alam atau mestakung, semesta mendukung. Ada yang begitu. Ya, Pak Jokowi bersama kuasa hukumnya berada di pelayanan kehilangan. Mungkin saja itu maksudnya harusnya bergeser agak ke sebelah kiri, pengaduan masyarakat gitu. Tapi kok duduknya malah pas di bagian atasnya pelayanan kehilangan. Ya, mau tidak mau akhirnya opini terus berkembang bahwa ya jurus-jurus sedang dilancarkan untuk membersihkan namanya. Mari kita langsung saja lihat kabarnya dari postingannya celoteh receh. Kehilangan apa ya guys katanya. Ya, ini saat-saat Pak Jokowi sedang melaporkan pengaduan sambil menunjukkan kan nggak masuk akal juga ya kalau lapornya kehilangan tapi dia tunjukkan barangnya kan nggak hilang berarti ada ya. Aduh, Pak Jokowi harusnya segera ditangkap dan diadili. Wow, diadili ya. Kehilangan marwah katanya. Oh, bisa jadi ya dia bisa nggak ya lapor saya kehilangan marwah? Aduh, Pak siapa ini? Gini ya. Baik, kita lihat nih ya. Foto hari ini, narasi disesuaikan. Ada juga sebetulnya di bawah nanti tayangan yang lebih luasnya ya, kita coba lihat. Disangkanya kalau sudah lapor kehilangan lalu selesai masalahnya. Nah, ini tampak secara utuhnya ya, dalam sebuah cuplikan video, cuplikan gambar SPKT, pelayanan masyarakat, pelayanan kehilangan. Nah, kalau dalam konteks Pak Jokowi sebagai masyarakat yang sedang melaporkan, maka
harusnya duduknya itu di sebelah kiri. Mungkin kan logikanya begitu ya, karena tulisannya ya begitu gitu. Atau ini sebuah kalimat yang nyambung, pelayanan masyarakat, pelayanan kehilangan. Nah, kalau memang begitu, tulisannya harusnya rapat. Jadi akhirnya mau tidak mau ini membuat framing baru bahwa Pak Jokowi sedang melakukan cara-cara yang dilakukan dengan melaporkan kehilangan ijazahnya. Kan begitu ya. Mudah-mudahan sih ya apapun yang dilakukan tentu ini semua bermuara untuk terungkapnya kebenaran. Kan begitu. Oke, kemudian kita lihat juga bahwa apa yang diwariskan oleh Jokowi selama ini menurut Saifullah Fatah, ini di kabar kemarin, hari ini masih hangat ini, Minggu 4 Mei, nepotisme yang jadi warisan Jokowi paling nyata. Presiden Jokowi menanggapi soal laporan dugaan nepotisme yang dituduhkan kepadanya dan keluarga ke KPK. Apa tanggapan Jokowi? Langsung aja kita bahas. Jadi Sobat Info, Jokowi menanggapi santai soal laporan tersebut. Jokowi mengatakan itu proses demokrasi di bidang hukum. Sebelumnya, tim pembela demokrasi Indonesia dan Persatuan Advokat Nusantara melaporkan Presiden Jokowi, Ketua MK Anwar Usman, Bacawa Pres Gibran Rakabuming, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep ke KPK soal nepotisme mereka. Juru bicara Ali Fikri mengkonfirmasi perihal adanya laporan terhadap Anwar Usman dan Jokowi soal meloloskan syarat batas usia Capres-Cawapres pada pasal 169 huruf Q UU nomor 7 tahun 2017. Koordinator pelapor Erik S. Paat mengatakan kedudukan Anwar Usman sebagai Ketua MK sekaligus Ketua Majelis Hakim dalam sidang batasan usia Capres-Cawapres menjadi dugaan utama kasus nepotisme itu. Erik juga menyinggung posisi Anwar Usman sebagai adik ipar Jokowi yang artinya paman dari Gibran dan Kaisang. Padahal kata dia sesuai UU kekuasaan kehakiman juga tidak dibenarkan jika Ketua Majelis Hakim menjabat sekaligus sebagai Ketua MK. Jadi semua sekarang sudah mulai membicarakan lagi tentang Joko Widodo dan Gibran. Jadi akhirnya banyak muncul, wah jangan-jangan ini pemakzulan Gibran semakin nyata, ini semakin dekat. Karena ini beban Gibran semakin berat, Jokowi makin tersudut. Kan kurang lebih gambarannya seperti itu gitu. Coba kita simak sedikit ya. Bahwa Jokowi tidak hanya menghadapi dilema antara kepentingan bangsa dan partai politik, tapi justru menciptakan trilema. Jadi bukan dilema lagi, dilema dua, ini tri. Dengan memasukkan unsur ketiga yang lebih personal, yaitu keluarga. Sebetulnya keluarga itu posisinya paling bawah karena dia paling sempit. Tapi dalam hierarki kepentingan, idealnya negara berada di atas segalanya, disusul partai, kemudian keluarga. Tapi menurut Jokowi justru membalik urutan itu. Jadi keluarga jadi yang paling utama. Kurang lebih begitulah ya kata Kemudian di kabar lain menarik juga ini. Gibran lebih baik mundur saja ketimbang dimakzulkan. Karena daripada menjadi beban Pak Prabowo terus-menerus menjadi perguncingan publik, menjadi cemoohan dan olok-olok, ya ikutilah langkah-langkah yang dilakukan Hasan Nasbi. Ya, barangkali begitu ya. Ikutilah langkah-langkah yang dilakukan oleh Gus Miftah gitu. Kan ini akan menjadi gejolaknya lebih baik lah gitu dibandingkan harus proses pemakzulan yang panjang juga dari DPR masuk ke MK, balik ke DPR, naik ke MPR, kemudian butuh waktu yang sangat panjang, tapi kegaduhan kan nggak bisa diredam dengan cepat. Tapi kalau mundur, nah kan keren ini. Akan selesai dengan lebih cepat. Ya begitulah menurut Saiful Anam ya, Direktur Pusat Riset Politik Hukum yang mengatakan bahwa mesti ada sikap yang jelas dari Presiden apakah akan melanjutkan atau menyudahi. Paling mudah ialah bersangkutan sadar diri dan mengundurkan diri sebelum adanya mekanisme resmi melalui impeachment, kata Saiful kepada Ermo Minggu hari ini juga. Maka ini justru jika justru tidak berkontribusi pada pembangunan, Prabowo akan menjadi beban pembangunan pemerintahan Prabowo, justru Gibran ini akan menjadi beban bagi pemerintah. Beban Gibran ini makin kesini kok makin terasa berat, kan kurang lebih begitu perspektifnya. Untuk itu disarankan yang paling pas ialah mengundurkan diri daripada dipaksa undur diri. Ini dari Saiful Anam. Kemudian tak kalah menariknya kabar ini, ketika putra Trisutrisno tidak jadi diganti oleh ex-ajudan Jokowi. Kita dengar kemarin mau dimutasi, ternyata direvisi, dibatalkan. Dan lagi-lagi perspektif publik melihat bahwa inilah langkah Prabowo yang sesungguhnya. Dia tidak mau diatur-atur oleh
kepentingan Joko Widodo. Kan berkembangnya begitu, karena kita tahu Panglima juga ini diangkatnya oleh Jokowi. Jadi aroma Joko Widodonya masih kental. Dengan begini kita lihat bahwa Prabowo sudah semakin jelas menunjukkan jati dirinya. Nah, begitu.